Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat jumpa kembali bersama saya Pastor Gregorius Fau FMK, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Terdalam. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mensyukuri anugerah pagi hari ini dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sumber segala anugerah, sumber segala kebaikan dan sukacita di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dari waktu ke waktu di dalam setiap saat di dalam hidup kami. Terutama syukur kami karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami hari yang baru ini dan akan memulai aktivitas kami. Maka kami menyerahkan diri sepenuhnya di dalam lindungan-Mu, di dalam tuntunan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab kami yakin bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa jika kami tidak mengimani Dikau sebagai Allah penyelenggara hidup kami. Engkau memanggil kami sebagai murid-murid Yesus Putra-Mu yang bekerja dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini, sambil tetap membangun hubungan yang akrab dengan Dikau, sumber segala kekuatan kami. Maka bantulah kami dengan pertolongan rahmat-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat melakukan kegiatan dan pekerjaan kami, entah pribadi maupun bersama, seturut kehendak hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bahan permenungan kita pada pagi hari ini, dengan tema apapun keadaannya, berdoa dan bekerjalah. Firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pada bab 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa dan bekerjalah. Kita sering mendengar ungkapan itu juga di dalam ungkapan Latin, ora et labora. Dari kata kerja orare, berdoa, dan laborare, bekerja. Sebuah ungkapan klasik yang melihat bagaimana hubungan iman kita, doa kita kepada Allah, dan di dalam aktivitas yang kita lakukan setiap hari, yang tidak bertentangan, tetapi menjadi satu kesatuan yang integral di dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya
Dan kita sebagai murid-murid Yesus yang memanggil kita untuk menjadi muridnya dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai pekerjaan, aktivitas yang kita tekuni. Ketika kita menerima hari yang baru dari Tuhan, kita mensyukuri seluruh anugerah Tuhan itu, sehingga kita sampai pada hari yang baru ini. Dan di dalam doa yang kita panjatkan kepadanya, dan memohon perlindungan dan tuntunan Allah di dalam hidup kita, maka kita boleh dan mau melakukan pekerjaan dan aktivitas kita pada pagi dan sepanjang hari ini, yang diterangi oleh iman kita kepada Allah, yang kita lakukan dengan baik dan dengan tulus. Setelah kita melakukan pekerjaan itu, kita kembali mensyukuri seluruh waktu, tenaga, kemampuan, talenta, dan apapun yang telah kita terima sepanjang hari ini. Maka antara berdoa dan bekerja menjadi kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang beriman kepada Allah Bapa di surga itu, yang menjadi milik dari seorang murid yang membangun hubungan yang sangat erat dengan Bapa, dan sekaligus juga untuk melakukan aktivitasnya setiap hari. Maka kerja merupakan panggilan dan ciri dasar dari hidup kita sebagai manusia ciptaan Allah yang mempunyai pikiran, kehendak, dan juga kebebasan di dalam melakukan sesuatu, sehingga kita dapat melakukan itu di dalam terang tuntunan Allah di dalam hidup kita. Dengan bekerja, maka hidup kita sebagai manusia mempunyai arti, menjadi berharga. Dengan bekerja, seseorang merasa dirinya menjadi ada di tengah-tengah yang lain, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hidup sosial masyarakat. Maka saudara-saudara yang terkasih, martabat kemanusiaan kita, keluhuran kita sebagai manusia juga kita lakukan, kita ungkapkan, kita wujudkan itu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni setiap hari. Maka ada begitu banyak hal pekerjaan yang ditekuni oleh manusia di dunia ini. Kita masing-masing mempunyai pekerjaan, mempunyai tanggung jawab yang tidak terutama kita melihat nilai kerja itu atas halus kasarnya, atas besarnya penghasilan yang kita peroleh dari bentuk pekerjaan itu. Maka kita sebagai orang yang beriman perlu merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni itu setiap hari. Allah memanggil dan menghendaki kita untuk bekerja. Dunia dan makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang paling tinggi di antara makhluk lainnya, untuk dipelihara dan untuk digunakan. Maka di dalam cara kita bekerja, kita harus seiring dengan maksud Allah untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bekerja bagi kita adalah untuk kelangsungan karya Allah yang terus-menerus ada dan bertindak di dalam hidup kita. Maka Allah tidak menginginkan kita bekerja di dunia yang kita gunakan sebebas-bebasnya ini justru untuk merusakkannya, untuk menghancurkannya, untuk menjadikan itu semata-mata hanya untuk milik kita, sehingga semakin meningkatkan egoisme satu sama lain. Tetapi di dalam konteks hubungan kita dengan Allah, dan sambil tetap menjaga keutuhan alam semesta, lingkungan dunia yang menjadi rumah kita bekerja, rumah kita bersama untuk menjalankan aktivitas. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan bekerja
maka kita sebagai manusia tidak hanya bekerja sama dengan Allah di dalam kelangsungan karyanya itu, tetapi juga kita harus mengikuti kehendak Allah sendiri, kehendak penyelenggaraannya terhadap kita dan alam semesta ini. Maka dengan bekerja, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dan secara bersama dengan Allah. Manusia akhirnya dan melakukan segala-galanya itu karena dan di dalam Allah yang menyediakan segala-galanya bagi kita. Maka bekerja merupakan sejatinya ungkapan iman kita kepada Allah yang menciptakan alam semesta dan segala-galanya yang baik ini bagi kita. Bekerja merupakan bentuk pengabdian pribadi dan bersama kita kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia setelah seluruh dan segala-galanya kita tinggalkan di dunia ini dalam ziarah kita yang sementara. Maka bekerja tidak hanya memiliki aspek personal, aspek sosial, tetapi sungguh juga mewarnai aspek religius, kerohanian di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, mempunyai arti yang sangat penting di dalam menekuni pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dan apa yang kita lakukan setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan kita dan hendak melanjutkannya kemudian pada waktu-waktu yang akan datang. Maka doa yang merupakan nafas hidup orang yang beriman dapat menjadi daya dorong, daya segar yang sangat kuat, yang sangat baik, yang sangat relevan, selaras di dalam iman kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan kita, yaitu dengan doa dan syukur kita. Maka kita dapat terus memurnikan pola kerja kita, cara kita bekerja, dapat memotivasi dan memberi orientasi kita yang benar akan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Kita memang terus memurnikan motivasi cara pandang kita bekerja di dalam refleksi terhadap pekerjaan yang kita tekuni itu di dalam doa-doa kita. Maka ia merupakan saat refleksi yang sangat indah, momen yang menjadi lebih tenang bersama Allah ketika kita selesai dengan segala kesibukan setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana dan berapa waktu yang kita lakukan di dalam menekuni pekerjaan kita masing-masing pada hari ini. Seberapa banyak yang kita lakukan, sejauh mana jarak yang harus ditempuh, seberat apa bentuk pekerjaan yang kita lakoni hari ini. Dan tidak hanya hari ini, besok dan seterusnya. Mungkin kita akan menekuni pekerjaan yang sama itu dan mungkin berbeda. Hidup kita tidak akan menjadi jauh lebih berarti daripada hari ini kalau cara pandang dan cara kita bekerja menjadi tetap, yaitu mengandalkan diri kita terus dengan kehebatan kita masing-masing. Tetapi kita lupa bersyukur bahwa segala-galanya itu boleh kita lakukan di dalam dan karena Tuhan. Jangan kita lupa mengembalikan syukur dan doa itu kepadanya. Dan tidak hanya itu, di dalam perjuangan dan tantangan yang mungkin kita alami, jangan lupa kita menyerahkan segala perjuangan dan kekhawatiran, kecemasan itu. Tuhan akan bertindak kepada kita kalau kita menjadikan Dia terus sebagai penuntun dan pemimpin ulung di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Doa menjadi kekuatan yang mempunyai daya yang sangat besar di dalam
melakukan pekerjaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ia merupakan ungkapan iman kita kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perikop bacaan yang kita dengar tadi, Paulus sebelum mengingatkan orang-orang yang malas untuk bekerja, ia terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan yang sangat baik sebagai seorang pewarta, tetapi ia yang terus bekerja. Ia tidak mau menjadikan dirinya sebagai batu sandungan bagi orang lain. Ia tidak mau mementingkan dirinya, menyenangkan dirinya dengan merugikan yang lain. Hidupnya dia tidak jadikan sebagai benalu bagi orang lain. Ini menjadi refleksi yang sangat baik bagi kita. Barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bekerja memang bukan hanya sebagai ungkapan iman kita tadi kepada Allah, tetapi juga supaya kita dapat menggunakan waktu sebaik mungkin yang telah dilakukan, sehingga menghindari kita dari sifat bermalas-malas. Tidak menjadikan diri kita bersifat menunggu, mengharapkan berkat Allah turun dari langit. Tetapi kita mendoakan pekerjaan kita dan kita mengerjakan yang kita doakan. Iman kita memberikan terang bagaimana murid-murid Yesus bekerja dengan baik, dengan setulus hati, dengan sebaik-baiknya, dengan benar, sehingga boleh menerima dari hasil jerih lelah kita itu, yang tidak merugikan orang lain, karena keringat kita sendiri, karena kerjasama kita dengan orang lain, karena aktivitas yang kita lakukan, yang telah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bekerja, kita bukan menjadi murid yang gampang dipengaruhi oleh tawaran dunia ini, tetapi sambil kita menekuni pekerjaan kita, kita harus dan wajib mewaspadai diri kita terhadap peluang-peluang yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, yang dapat mengganggu pekerjaan yang tulus dan baik menjadi pekerjaan yang ceroboh, yang mementingkan diri. Saudara-saudari, seluruh aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari hendaknya tidak melupakan orientasi hidup kita yang sejati, yang sebenarnya. Setelah segala-galanya selesai yang kita lakukan di dunia ini, kita akan meninggalkan segala-galanya itu dan kita akan menuju tanah air surgawi. Maka sambil bekerja, mari membangun hubungan kita dengan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita bekerja tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berguna untuk orang lain. Selamat bekerja untuk kita hari ini. Dan jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, di awal hari yang baru ini, kami bersyukur bahwa segala-galanya yang baik dan pengalaman hari ini adalah berasal dari Dikau dan penyelenggaraan. Maka ya Bapa, tuntunlah kami semua anak-anak kesayangan-Mu di dalam melakukan pekerjaan kami pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan dengan setia, dengan tekun dan tulus hati. Buatlah kami sebagai murid-murid Yesus Putra-Mu yang bekerja pada hari ini dengan benar, yang diterangi oleh iman kami kepada-Mu. Jauhi kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat melakukan tugas kami dengan gembira hati dan seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada,
yang mendengarkan pewartaan dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Yahweh.